Kalau penontonnya tembus 1000 lagi yang lain, ya, gua akan hadirkan Nando kembali dengan hadirkan Nando dengan jersey MU. Dan sebelum mulai dia harus cium gini dulu. Nanti akan dilakukan. Kenapa? Itu kok improvisasi gak ada briefing itu. Lo emang ada Nando? Enggak kan, takutnya dia enggak mau. Mau dia mah gampang lah. 300 shock breaker akan dijatuhkan HP-nya. Kita datengin Shinji. Foto Kantornya nggak tahu kantor Batman di mana dia ngobrol. Kantor Batman tuh di tahu situ deket Tapos. Mata gua kayak laciut nih. Kenapa? Pedih. Saya kerja lapangan gitu. Tapi saya bilang gaji saya setara direktur. Saya gitu tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kong Media, teman-teman sekalian. Dan pada kali ini spesial karena channel Kong Media sudah menyentuh 200 subscriber. Dan salah satu videonya hampir menyentuh 1000 views. Udah. Oh, berarti kalau ntar diupload 3000 kayaknya. Amin. 3000. Amin paling serius, Cak. Oleh karena itu, buat teman-teman jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa pokoknya. Sekarang lagi nonton kan, tekan dulu. Oke? Sebelumnya Mas, udah. Sebelumnya mari perkenalkan host dan punit-punit spesial pada kali ini. Segmen apa ini, Mas? Nanti dulu, kita perkenalkan dulu. Boleh ya? Boleh. Perkenalkan, nama gue Alex Naga Hitam. Nama gua Tayuya. Tayuya. Enggak tahu lo. Tayu. Enggak nonton Naruto lo. Main suling doi, pakai suling. Aduh. Saya Rorono Azoro. Enggak dong. Iron Man. Iron Kong. Oh, Iron Kong. Bener. Bajunya belum habis, bajunya belum dicuci. Ini bawa tutup laundry. Habis pakaian saya. Ini udah pagi, udah malam ini. Malam tutup dia. Katanya hari Rebo malam jadi. Rebo malam diambil udah tutup. Mana Aguinas Laundry? Iya, di bawah tuh ibu-ibu ya tadi ketemu lagi ngunci. Besok aja ya Mas, katanya gitu. Kurang malam datangnya. Lanjut besok aja Mas Doro ya. Bawa duitnya. Lanjut besok Mas Doro ya. 23.600. Iya, nanti bisa komplain di lewat Aguinas. ya. Apa-apalah, Mbak. Ntar ya, Mbak istirahat dulu. Nah, kali ini kalian ada di segmen Kutu Pasar. Kupas tuntas partai besar. Bumper kan? Terus ngapain sih? Iya, itu bumper. Ada bumper. Iya. Nah, gue pengen kasih tahu dulu. Kita tuh syuting di The Game Lab PlayStation. Tempatnya di Depok, Ruko Puri Depok Mas, Blok B5, lantai 2 di atas Lonti. Itu kali yang belum ituin tuh pakaian saya. Dan naruh hari Minggu kemarin. Katanya Rebo jadi Mas. Iya. Lama bener nyuci 3 hari. Iya, itu di dulu. Masih belum member kali. Udah, orang langsung bayar ini ya. Saya 20 menit jadi. Masalahnya mesin cucinya dari saya bawa. Tapi kemarin saya ditolak gitu. Kenapa? Bawa uang untuk cuciin. Oh, money laundry. Salah ya. Pesan politik. Salah woy, salah. Patokannya ada di seberang sekolah Cakrabuana dan samping Superindo ya guys. Kalian kalau yang cari rental PS di Depok pokoknya langsung datang aja di nontonnya gue gorok leher nih. Ya lanjutin. Oke, pada kali ini topiknya ada di UEFA Champions League.
yang lagi hangat banget barusan gitu kan. Baru banget nih si Baru banget. syuting. Baru banget. Tadi main nih, Iya. ini makanya jam setengah 6 pagi. Ah, jadi gua bisa sholat tahajud ini. Enggak sholat tahajud. Masa lu kan belum tidur, lu nonton bola, lu sholat tahajud. Malam Berarti nggak tidur kan nonton. lu malam tidur kan? Emang nggak boleh? Boleh, nggak boleh kalau gua Boleh, sholat. lu tidur dulu baru sholat Tidur dulu. tahajud. Berarti sempet ketiduran kan lu Sempet. babak pertama? Tiduran, Iya, Pak, tiduran. Enggak apa-apa. Nggak seru apa gimana itu pertandingan? Apa? Sampai ketiduran. Seru. Bagus seru. banget bridging. Bridging oke deh. Bagus nih Bagus bridging nih, bagus nih. Seru banget kan Seru padahal. banget, seru banget. Ketiduran karena udah tahu hasilnya kali ya. Enggak sih, Enggak, gua capek enggak. aja habis nembok. Oh. Habis nembok. Nah, yang akan kita bahas adalah yang tadinya katanya mau rematch gitu. Udah jago kali, udah latihan, udah Apa sih? tarik tuas. Katanya supporternya minta rematch dari yang Minta musim rematch. lalu, Dari musim lalu. yang 2 musim lalu. Iya. Oh, gitu sama Iya. Rematch katanya gitu. Kan udah tarik tuas tuh kan Iya. buat datengin pemain-pemain yang udah ekonomi. berpengalaman ya kan. Kayak itu Beto Gonçalves. Iya. Oh, Greg. Heeh. Ismail Sofian katanya kan bisa dari Jakarta ke sini. emang iya. Main PS? Bukan anaknya ya? Bukan ya. Ayo, lanjut kita. Barcelona versus Bayern Munich di fase grup Champions League. Bagaimana jalannya pertandingan dari awal? Gimana dong? Pertandingan babak pertama gimana? Rokok dulu. Ini belum ada yang masuk apa nih ya? Enak banget ini rokok. Enak tuh, gudang Sekali. garam. Warung mana gitu ya? Iya. Kalau nggak gudang garamnya warung mana gitu? Mas Sorin? Kalau memang ya jarum retail produknya lah DRP gitu mana. Kalau nggak ada gudang garam, agen mana kayak gitu ya. Iya. Bakti Karya apa Udah, kayak sini. enak banget ini rokok. Nah, itu. Ayo, Babak pertama sampai peluit akhir gimana sih Doh pertandingannya? Kita- Buat kasih tahu nih ke penonton nih. kita bahas ke alurnya? general dulu, general Boleh, dulu. boleh. General dulu boleh. Secara formasi di atas kertas 4-2-3-1 atau 4-3-3 lah. Iya. 4-3-3 lah, 4-3-3 lah. Lebih. Siapa nih? Dua-duanya sama. Goretz bedanya kalau Munich punya Munchen dengan satu Iya, satu. dual defensive midfield. Kalau si Barca dengan satu defensif si Busquets tuh. ya. Masuk ke 25 menit pertama kita kali Iya. ya. Yang gua highlight di 25 menit pertama itu Barca benar-benar mendominasi. Barca. Mendominasi. Lewandowski 3 kali di depan gawang. Ngelantur tuh tendangannya. Pedri 2 kali di depan gawang. Iya. Gak Pedri, masuk. ah. Itu 25 menit pertama. Barca mungkin Munchen masih nyari anginnya dan lain-lain. Gua kenapa mic-nya? Kurang dekat. Iya. Oke. Munchen masih nyari ritme kali ya, nyari flow gimana. Tapi emang kalau kita lihat secara 90 menit, Barca nggak main buruk. Nggak main buruk. Barca nggak main buruk dengan kualitas individualitas pemain Iya. yang sangat tinggi dan anjing Iya. si Dembele itu jago banget ya, si Dembele itu Setuju. jago banget tuh orang tuh. Cuma sayangnya balik lagi efektivitas di depan gawangnya mungkin Lewandowski nggak tega apa gimana karena peluangnya bener-bener bukan Iya. Bukan yang semata-mata. bukan peluang nanggung. Ah, Iya, peluangnya bener-bener yang- ya harusnya harusnya kalau gol. Lewandowski Harus gitu. gol, iya. Dan Pedri 2 kali kan, Iya. satu kena tiang, Satu kena tiang, satunya Satu ketepis. melenceng. Padahal udah di tengah dia kan. ketepis Iya. kena kakinya nih. Oh, iya, yang kena yang ini, pertama Neur, dulu iya. tuh, itu kan Yang yang pertama melenceng yang dulu, sampingnya iya. itu. Jadi menurut gue secara permainan Barca nggak kalah tapi murni efektivitas dan jam terbang Munchen di Champions yang buat Munchen menang karena golnya si Leroy Sané itu bener-bener kualitas. Iya. Passing cepet dan finishing yang menurut gua emang gak bisa bohong gitu jam Iya. terbang. Heeh. Tapi kalau secara overall secara permainan Barca nggak kalah sih. Iya. Tadi kan 25 menit pertama itu Barcelona memegang gitu. Dominan gitu. Dominan. Bukan berarti Munchen nggak nyerang ya, nyerang Iya. tapi bolanya di seperempat lapangan akhir selalu terputus. Selalu terputus. Nggak jadi nggak dapet on target gitu. Kalau Barca tuh bener-bener sampai ujung gawang tapi sayangnya nggak masuk bolanya. Nah, Bayern Munchen tuh keluar dari situ di menit berapa dan akhirnya bisa gol tuh kasih tau ke penonton gitu loh.
kalau untuk babak 1 sih di atas 25 menit Munchen mulai nemu ritmenya tapi nggak ngancem juga. Barca ngancem masih juga. kalau lu nonton gua ngerasa kayak Barca harusnya dapat gol di babak pertama. Ya Munchen mencoba untuk ngelawan gitu tapi secara individualitas pemain sebenarnya masih kalah kalau sama Barca. Gua baru ngelihat skuadnya Barca sampai bench-benchnya. Iya, lengkap banget. Oke juga nih kata gue ya kan. Karena kan kalau kita lompat ke setelahnya, Safi komentar. Mas mau mana Mas? Lu ngobrolnya berdua lu. Asik gua ngobrol dong. Aduh. Ngobrol. Sabar dong. Ngobrol berdua aja. Pandi katanya Pak Ajak ngobrol. Bro, orang enggak sabar aja nih aja. sibuk banget kali. Mas, sabar Mas. Dengan nyelamatin orang nih banyak. Aduh. Lanjut. Bagaimana tadi? Bench sampai benchnya. Kedalaman skuad Barca ternyata. Kedalaman skuad Barca ternyata oke juga tuh dan Munchen akhirnya beruntung dapat golnya si Lucas Hernandez di menit 51 kan? Iya, itu dari corner. Breaker lah gitu. Ya itu yang ngedobrak Munchen buat lebih ya sebenarnya lebih dominan enggak karena Barca dominan juga ya. Cuma itu yang ngebuat mental Munchen tuh jadi naik jadi lebih sabar gitu menurut gua dan terbukti dapat golnya Leroy Sane kedua. Menurut gua enggak kill the game juga Barca masih bisa cuma sayang aja finishingnya agak caur ya kemarin ya. Oke, kita coba ke sebelah dulu daripada ngambek lagi. Iya. Saya tinggal ngomong berapa ini ada pakai laundry silakan. di bawah. Iya, silakan Mas. Silakan Mas Zoro ya. Gue tertarik buat bedah dari formasi dulu kali. Formasi boleh. Semalam itu kan Barcelona berarti naruh Konde di kanan ya. Iya, Konde di kanan ya. Naruh Konde di kanan, ada Araujo, terus Alonso main. Iya, Alonso main taruh kiri Tengahnya dia. trio La Masia beda generasi itu kan. Iya. Ada Busquets, Pedri, Gavi. Depan ya biasalah Rafinha, Lewandowski dan juga Dembele. Nah, iya gue setuju yang Nado bilang. Emang ada segitu dong. Suku Eskimo gua. Oh, Eskimo. Nah, boleh diulang sekali lagi ya? Suku, waduh, takut saya. Keturunan Anda ya? Keturunan situ, timur. Iya. Asia Timur. Iya, jadi lanjut nih. Ya, lanjut. Ya. Yang menarik sih sebenarnya kalau dibilang menguasai, iya Barcelona tuh awal-awal menguasai banget. Praktis banyak peluang Lewandowski yang sayangnya ngelantur bener, ngelawak teratur kayak stand up comedian ngelantur. Jadi dia ngelawak teratur. Ada yang booking PS5 PS5 di ada yang Game Lab. booking. Daripada kalian nggak kedapetan, Betul, langsung apa nih? langsung cek booking. cek di IG-nya atau langsung kontak ke Iya. nomor sini. Ya, lanjut Mas. Iya, jadi Lewandowski bener ada beberapa peluang yang sontekannya tipis banget itu di atas gawang dari Neuer dan juga sebenarnya tapi kalau ngelihat permainan ya Barcelona ini dengan formasi seperti itu ya kayaknya itu the best-nya dia nggak sih dengan permainan kemarin gitu. Cuman ada satu yang gue nggak setuju di formasinya tuh. Kalau gimana? Mau kritik Xavi tuh. Harusnya Gavi nggak main sama Ya, Frenkie de Jong. Setuju. Kenapa? Gue nggak tahu sih pertimbangannya apa. Mungkin Xavi pengen nunjukin ininya kali ya, kualitas apa? Nama besar Barca gitu bermain away. Gue nggak serta merta make dua defensif gitu kan istilah katanya. Ente kadang-kadang kan. Ente kadang-kadang. Iya istilah kata. Nah dari situ gue ngelihat ada egonya Xavi dan mungkin gue ngelihat akhirnya situasi itu juga yang malah bikin Barca tuh bukan gimana ya kecolongan gitu. Dari golnya si Hernandez itu kan dia kebingungan juga tuh siapa yang jaga, entah si Konde entah si Alonso itu kan si Araujo. Itu kan berantakan tuh akhirnya nggak ada maksudnya nggak ada man to man marking di posisi corner itu kan dia zonal marking aja itu bahaya itu apalagi kita tahu backnya Munchen kan tinggi juga dan gitu. yang umpan Kimmich gitu. Iya, yang umpan Kimmich si emang dia jago banget kalau masalah bola-bola kayak gitu kan. Nah, menurut gua malah itu jadi berubah dan titik baliknya sih di babak kedua ya menurut gua Munchen mulai oke nyerang gitu karena kelihatan dari
pertama tuh 5 menit awal kalau nggak salah si Marcel Sabitzer kan punya peluang ya tembak kena samping tuh. Cuman skemanya itu loh gue lihat tak tok. Munchen bener-bener gila banget kayak seakan-akan ngingetin Barcelona nih loh mainan lu tuh kayak gini gitu seakan-akan. Karena dari situ Munchen baru mulai hidup lagi dari situ dan gua nge-highlight golnya Leroy Sané sih kredit buat Musiala tuh. Musiala 90 menit bermain bagus. Gila kalau dari gua gila tuh orang tuh kerja keras, kontrol bagus. Ya menurut gua Munchen berhasil nerbitin Rising Star lagi lah. 90 menit Barca main bagus tapi kalah. Kalau lompat ke konvensi itu mah biasa, Arsenal juga 90 menit main bagus kalah sama MU. Sekali-sekali mah enggak apa-apa. Kali-kali emang kenapa Norwich menang lawan tim besar. Itu kan kita lompat ke omongan Safi katanya ya dia benar-benar kecewa gitu kan. Harusnya di kamar mandi itu berarti ya. Ada kecewa. Kecewa. Jangkrik dong. Saya lanjutin. Jangkrik. Udahlah. Terus dia kecewa gitu. Harusnya gue yang menang gitu loh, tim gue yang menang. Anjing kata gitu. Enggak emang marah. Marah. Gitu aja marah. Iya sama lah kayak kelakuan fansnya ya kan. Aduh. Decul. Tapi kenapa gue bilang Barca di awal tuh serangannya lebih bagus ketimbang Munchen ya karena gue ngerasa ada kebingungan juga tuh antara Muller dan Mane di babak pertama. Kan tabrakan berapa kali dia ada beberapa jadi posisinya tuh kayak nggak nentu gitu mereka. Maksudnya ya gue paham mungkin maksudnya si Nagelsmann pengen buat Mane kayak di Liverpool gitu ya kesana kesini cuman sama Mullernya kayak belum masuk gitu. Jadi dua-dua free roll tapi dua-dua masih belum bisa ngebaca satu sama lain. Jadi tabrakan terus. Jadi free rollnya mereka ke posisi yang sama lagi gitu, numpuk jadinya. Berarti kalau lu bisa prediksi kalau dapet chemistry-nya itu bakal. Bahkan Nagelsmann kemarin teriak-teriak gitu, jangan numpuk. Iya. Pakai bahasa apa tuh, Dok? Irlandia. Kan bahasa Inggris kali ya, Irlandia ya? Kagak kayaknya. Kagak. Tanya aja sama Robbie Keane gimana? Ryan Giggs. Wallace. Oh, salah. Wallace. Iya. Thor. Torak narok lagi. Gue nggak tahu kalau gituan. Oh, si ini. Catwoman. Ini dong Catwoman. Ya. Thor pemerannya siapa namanya? Gue lupa. Si ini. Siapa? Fauzi Badillah. Ya Allah. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Tuh cakep tuh orang. Gendut Doni yang main. Ya. Sebelum lanjut motivasinya apa ya, Mas? Apa? Ini topeng gitu. Ini saya bilang kan saya dari ini ya. Dari kantor. Dari kantor. Langsung naik ban gede, motor ban gede saya tahu kan. Dari kantornya nggak tahu kantor Batman di mana dia ngobrol. Kantor Batman tuh di tahu situ deket Tapos. Deket banget ya? Iya. Orang situ kan barengan sama anggota. Di Gotham. Iya, Gotham tahu. Yang lawan Dewa Kipas kan, Gotham Chess. Emang Gotham Chess ya? Iya. Benerin dong. Siapa gue juga nggak tahu. Ya udahlah. Iya, saya kan begitu emang dari kantor yang saya bilang tadi. Kantor. Saya kan di rumah lagi rusak mesin cuci. Terus istri marah mulu, pakaian kotor. Lah kita kan nyelamatin umat, saya bilang. Iya. Kalau kita nyelamatin umat, pakaian pasti agak kotor, saya bilang. Saya kerja lapangan gitu. Tapi saya bilang gaji saya setara direktur. Saya gitu tuh. Iya. Karena gak ada yang bantuin gitu. Saya gitu sendiri. Emang nggak ada setelan yang lain gitu? Oh, abis. Kan seminggu 3 tuh ya. Pakaian seminggu ganti 3. Baju dinas ya kan? Baju dinas. Pas semua itu kan mesin cuci lagi rusak. Jadi numpuk. Ya udah saya bawa ke laundry. Belum jadi. Udah tutup laundrynya, saya kemalaman terus. Emang abis dinas sore kemarin? Iya, sore tadi baru pulang. Kan di kantor macet tuh. Di dalam kantornya. Ya udah. Mata gue kayak lacit nih. Kenapa? Pedih.
Virgon, aku cinta Virgon. Tempat syutingnya kecil banget. Iya. Udah kayak disco ya ini. Sebenarnya bukan di game lab ini ya. Ini di kontrakan kuli bangunan ini. Kontrakan kuli lebih enak kayaknya. Kita lanjut lah. Lanjut Ya ya. lanjut ya. Kita kan di segmen Kutu Pasar ya kan, kupas tuntas. Jadi kita harus kupas tuntas. nih. Tuntas. Jadi kemarin yang bermain cemerlang kalau menurut lu doh, itu yang krusial banget ngebuat Pemain yang krusial. iya, yang ngebuat Bayern dulu menang. Siapa? Ada 3 sih pemain Tiga. yang main bagus kemarin. Iya. Musiala pasti. Iya. Kimmich Kimmich. sama Leroy Sané. Lu nggak highlight si Manuel Neuer? Hah? Manuel Neuer-nya? Oh, kipernya. Iya, heeh. Ya kalau Neuer sih udah biasa lah, dia save Udah biasa. gitu, jadi nggak istimewa. Nggak istimewa. Emang jago dia. Emang jago. Iya. Kenapa doh lu nyebutin 3 pemain tadi? Kalau Musiala karena jujur di luar ekspektasi gua. Ini pemain gua tahu nih pemain potensial gitu ya, tapi pas kemarin lawan Barca bener-bener Dia main di posisi mana sih? wing Wing. ya, Kanan. Wing kanan. karena dikirim Mane kan. Iya. Jadi Musiala tuh Di playmaker dia. sebenarnya di playmaker terus ke Cuma kanan lebar ke kiri. kanan terus Iya. ya playmaker Karena dia. dia rotasi tuh si Sané, Musiala, Musiala tuh rotasi ya. sama Muller. Tuker-tukeran terus Berempat ya tuh. Munchen lah. Ya sama Toncip berlima ya. Tiba-tiba Toncip baru masuk babak kedua. Lon Barito. Iya. Gimana dong? Lu nggak expect tuh si Gak expect tuh Musiala? Musiala tuh ya kan. Terus ya kalau Kimmich menurut gua Musiala dia bener-bener selalu ngecover si, jadi kan si Pavard cedera ganti Mazraoui kan. Mazraoui kalau Mazraoui, iya. overlap itu suka ketinggalan, dan Kimmich tuh bener-bener ngecover kanan itu bener-bener nggak bolong gitu, sampai akhirnya si Dembele digeser ke kanan, Rapinya diganti Ansu Fati, Ferran Torres masuk ya. Ferran Torres Masuk dan ya nggak berkutik juga sama Kimmich. Dan kalau Ya kita tahu lah ya kalau Ya, kalau Kimmich di Kimmich- setiap pertandingan memang bener-bener jantungnya ya, Munchen gitu ya. salah satu one of the best lah, Iya, one of the gelandang sekarang box to box sekarang Iya, lah. model dia kalau di Liga Inggris model-model siapa sih? Itu kayak Declan Rice mungkin ya? Thomas Wah. Bardi. Dia model-modelnya siapa kalau di Liga Inggris ya? Ruben Neves? Partey Enggak. udah Partey no kecot. Partai cuma gak males Ki. Kalau Kimmich tuh rajin. Kayak siapa enggak? James Ward-Prowse. Iya, dia suka syuting dari luar kan? Ya iya Bi. Ya Kimmich sih kalau Kimmich. menurut gua. Iya, susah agak susah ya. gantinya tuh. Heeh. Kimmich dan Leroy Sané. Kalau saya Iya, karena ya ini dia yang kunci kemenangan lah iya, kalau saya. dribblingnya tuh gila banget memang. Kalau gue lihat tuh Munchen suka Munchen. Lambung, Pak. Asam lambung, Pak. Ada kacamata ini Cut ya. dulu ganti host. Nggak ada kacamata. Mana mau dong? Pedih bener ini. Bukan asam lambung ini Pak Produser, ini Asam apa, Cak? kurang cemilannya ini. Kurang cemilan. Aduh. Harusnya masuk nih. Iya masuk nih apa kek roti gembong ya kan? Iya. Kira lagunya Tulus. Apa? Asam dan garam. Kira kita asam dan garam. Basah. Asam dan basah. Belajar IPA. Ini asam dan basah. IPA kacau dia. Nah, ini belum beres yang gini nih. Beres deh ya. Akhirnya sih. Nah, pedih nih. Sebenarnya yang seru juga kemarin tuh ngelihat ini sih. Si Marcos Alonso. Kolol tuh orang tuh. Iya, maksud gua di mana-mana nggak berubah gitu tuh anak. Emang dia dari mana aja? Dari di Chelsea Dari maksudnya. Chelsea, iya. Wah. Gimana ya? Gue tuh ngelihatnya si Marcos Alonso ini kasihkan nyerang, sebenarnya dia posisinya apa sih gitu loh. Tapi emang dia kalau nyerang ada terus, nyuplai terus dia. Cuman giliran bertahan, wah, Kepleset. Berapa kali kepleset tuh? banyak banget dan tahu posisinya kayak gitu ya. Dia ngebiarin kalau ketika serangan baliknya Leroy Sané itu back Barca tuh ngebiarin nggak kalah jumlah sih, cuman position pemainnya tuh busuk banget itu pas si Leroy Sané masukin itu, maksudnya si Koundé itu ketinggalan padahal udah posisi dia udah di depannya Iya, si Sané kan, tapi kena
patahan dikit sama Sane kandas, terus Kandas. Alonso juga Nggak di beberapa backup. kali- Iya, nggak di backup, beberapa kali telat mundur yang jadi peluang bahaya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu yang harus diperhatiin sama Sama Xavi Xavi, gitu. iya. Kalau ya lu kalau sekedar lawan tim 10 ke bawah itu mah nggak bakal kelihatan yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman kan akhirnya laga besar inilah yang menunjukkan bahwa ini loh ternyata kurangnya Xavi sama Barcelona. baru bisa dirapihin tuh Mbak. Dari kalau lawannya Celta Vigo kayak kemarin ya udahlah. Ya lu bisa patahin di tengah juga oke gitu kan. Dia Kalau- makanya. Tapi peran vitalnya kalau di Barcelona sebenarnya di mana? Peran vital menurut gua Pertanyaan kemarin ya? pertandingan kemarin Dinamonya tetap Pedri ya, cuman Pedri. Ya setuju. gua ngerasa Pedri kemarin agak kurang sih. Walaupun dia tetap jadi Dinamo gitu ya. Cuman maksudnya dalam arti kurangnya bukan jelek gitu ya. Kurangnya tetap jago Pedri. Bagus, Cuman emang nggak kayak biasanya. ya ada beberapa momen yang menunjukkan bahwa dia belum matang. Gitu termasuk yang peluang dia Saat di depan gawang. kacau-kacauan itu Ya, gitu. ya. Kenapa dia harus Dan gue setuju sih, dan setelah ketinggalan Barcelona nih, Pedri nih mentalnya baru kelihatan agak kalut ya Pedri Iya, ya. iya, iya. Nggak Kagok kayak- ya. Iya, nggak kayak pas lagi kosong-kosong Iya gitu. iya iya. Itu maksudnya kalau tapi overall Pedri tetap jadi motor Tetap gitu jadi motor. di luar Lewandowski yang turun. Nih ada peluang dia lagi serangan balik ngoper ke temennya hilang, dia yang Dijemput, ngejar ya, lagi, dia yang ngambil lagi, ngerebut lagi, yang menjaga peluang. Rapinya tuh awal-awal kan dia oper Rapinya hilang bola, Iya. yang ngerebut si Iya, Lewandowski Lewa. bukannya Rapinya. Krusial lah gitu pas hilang bola hampir Iya. jadi Iya. serangan matang tuh buat si Buat Munchen. Munchen. Dua itu sih menurut gua. Dua itu. Walaupun di luar Dembele juga gila sih emang Dan Dembele. gue pengen nyorotin ini pemain muda-muda Barca udah pada pakai nomor 10, pada pakai Iya, nomor nomor, 8. iya. Ini kok pada nggak tahu malu Iya. apa gimana sih? Yang Ansu Fati Ansu Fati 10, Iya, Ansu Fati Pedri 10. 8. Pedri 8. Iya kan maksud gua. Ya gue tau lah mereka jago gitu, tapi maksud gua ntar dulu lah, terlalu cepat buat keberatan di nomor jadinya. Keberatan di Iya, punggungnya ya. iya. Si ini juga maksudnya gue ngeliat si Ansu Fati gak tahu ya, kayak sebenarnya dari awal gue impress nih sama ini anak gitu, cuman udah lama gak main kan dia. Iya. Baru-baru Biasa aja. ini Kalau di mainnya- media kan digadang-gadang saingannya Vinicius. iya, Dulu- the next Messi. Dulu 1-2 musim lalu Ansu Fati menurut gua lebih bagus daripada Vinicius Iya, ya. jelas. Tapi Dua kalau lalu. untuk sekarang sih menurut gua Ansu Fati Ketinggalan jauh sih sama Vinicius. Iya, dan kelihatan gitu dari movementnya kemarin nggak kayak apa ya, jadi biasa aja Iya, gitu. dia pemain lari-larian Iya, aja. jadi kayak pemain ya Kayak- beda dikit sama Rapinya, sama Anthony. Ya, itu Anthony mah bagus Anthony itu. Iya, Anthony bagus sebenarnya, Bagus, ya. bagus Anthony. Kalau lebih gampang Anthony Rudiger kan? Anthony Rudiger larinya bagus ya. Bagus Anthony Rudiger. Ini solo runnya itu loh. Ya kalau lebih gampang digambarin nih Febri Haryadi mungkin ya. Lari-lari. Ya, bisa jadi tuh dia kalau begitu-gitu aja, maksudnya lu bisa lihat Xavi juga lebih milih Dembele Iya, Rapinya. Dembele Rapinya lah. Tapi kalau lu sebagai Xavi kayaknya bingung juga gak sih, kayak lu punya Memphis Depay, terus ada Ansu Fati, Ferran Torres di depan ya, pilihan di depan. Biasa Dembele. kalau pelatih punya skuad mewah malah bingung mah itu patut dipertanyakan, berarti kapabilitas dia jadi pelatih lah. Iya, Skuadnya mewah nih, dia bingung. Harusnya dengan skuad mewah dia lebih leluasa buat mainin taktikalnya dong. Ya, kayak Pep aja Kayak gitu, Pep contoh lah. sederhana. Maksudnya ini yang gua rasa kurangnya Xavi dari pengalaman ini ya di sini gitu. Kita tahu kedalaman skuad Barca tuh gila sebenarnya. Sebenarnya gila banget, cuman kalau kita compare sama Pep ya, semua pemain gak ada inti, gak ada cadangan kalau Ya, di setuju Manchester City. Cuman kalau di Barca kan kita masih tahu cadangan siapa, inti siapa gitu, siapa yang sering main, siapa yang jadi cadangan. Nah, ini menunjukkan bahwa menurut gue Xavi ini masih minim pengalaman buat membentuk sistem gitu. Jadi ketergantungan itu lebih ke arah pada pemain gitu. Jadi dia ngerasa, wah pemain gue yang harus main ini aja. Ya mereka lah 11 terbaik gitu. Nggak satu tim bisa dirotasi segala macam kayak Pep gitu. Dan
menurut gua seharusnya tim besar yang mau bersaing dalam perebutan gelar juara ya, itu seharusnya siapapun pemain cadangan, pemain inti nggak ada lagi di situ gitu. Siapapun harus siap main, siapapun harus siap tanding gitu, dan hasilnya sama, main bagus. Kalau bisa probability menang itu besar gitu, dan hal-hal kayak gitu yang belum dipunya Xavi, yang akhirnya bikin gua ngerasa tetap berat sih Xavi buat melangkah lebih jauh di Barca kalau dia nggak upgrade. Ya, berarti apakah itu salah ketika seorang pelatih memanfaatkan, nunjukin bahwa ini starting 11 gua yang ini doang gitu? Nggak salah, nggak salah kalau pelatih itu punya pemain andalan gitu. Cuman pelatih hebat itu menurut gue ya Pep Guardiola. Pelatih hebat itu dia yang tahu betul kebutuhan dia ngebeli pemain untuk apa, dan semua pemain masuk skemanya dia gitu. Bukan cuman sekedar jadi serep. Ya, gue kan? setuju. Bukan cuman sekedar jadi serep, kayak maksudnya lu beli Lewandowski sementara lu udah punya Memphis, udah punya Auba kemarin tuh kan bingung tuh, pasti bingung. Makanya kenapa akhirnya dilepas di antara Auba atau Depay, kan pengen dilepas, akhirnya cuman si Auba yang dilepas. Nah, itu udah menunjukkan kebingungannya Xavi gitu, bahwa nggak cukup pemain, dua pemain, bukan nggak cukup ya, nggak bisa menuhin keinginannya Xavi sebagai pelatih, yang akhirnya lagi-lagi gue bilang tadi menunjukkan kualitasnya yang belum seberapa dari Xavi gitu. Karena kan kita kalau berkaca ke tim sebelah gitu, Real Madrid di musim lalu ya, di musim lalu bener-bener itu aja. Final 11 Final 11 Ya, dan iya. para fansnya pun greget banget gitu, kayak Ancelotti gitu-gitu. Awal-awalnya kan sempat ada kalahnya tuh ya. Kan wah pada marah-marah segala macem gitu. Dan tapi akhirnya dibuktikan sama Ancelotti kalau gue pakai starting 11 yang ini gue bisa juara bahkan sampai ke Champions League. Sebenarnya gini, Cak. Bedanya kalau mau di compare sama Madrid musim lalu gitu yang dapat 2 gelar gede gitu ya. Madrid karena musim lalu nggak punya lagi. Iya, setuju. Tapi kalau gue ngikutin para fans, mereka minta rotasi banyak. Iya, enggak gini. Karena banyak di tengah tuh lumayan banyak doh. Gini, kualitas pemain final 11 Real Madrid sama cadangannya itu jauh banget. Itu jauh banget karena Ancelotti cuma mikirin gimana caranya untuk menang. Dan final 11-nya dia bener-bener itu yang terbaik yang dia punya buat menang, dan hasilnya dua gelar. Sementara si Barca ini case-nya adalah dia punya 20 pemain yang kualitasnya hampir-hampir mirip. Tapi Xavi kalau menurut gue Xavi belum menemukan. Bukan, Xavi itu kelamasiaan kalau buat gue. Iya. Terlalu lama sih ya dia. Lu punya Frank Kessie, lu masih mainin Busquets yang notabene umurnya udah tua. Ego lama sih. Lu punya Frankie De Jong, lu mainin Gavi. Menurut gue ya bagus-bagusnya Gavi, Frankie De Jong untuk jam terbang jauh. Sekarang Dembele di kiri, Rapinya di kanan, Lewandowski di tengah. Kalau lu lihat Dembele ketika ditaruh di kanan jauh lebih efektif kan daripada di kiri. Nah, tapi maksain Rapinya di kanan. Xavi tuh nggak tahu potensi pemainnya, potensi terbaik pemainnya itu ada di mana kalau menurut gua. Kalau dia berani nuker Gavi sama Frankie De Jong, nuker Busquets sama Kessie, nuker Dembele di kanan, Ferran Torres starter di kiri, terus Konde ditaruh ke tengah, Bellerin taruh ke kanan, dan masih banyak rotasi-rotasi gitu kan. Menurut gua opsi kayak gitu kan akan jauh lebih efektif daripada dia ini final 11 gua gantinya nggak di posisi-posisi yang krusial kayak back sayap baru dicoba tuker-tuker. Kalau menurut gue coba aja, namanya juga pun kalah ini masih fase grup, daripada lu menang tipis-tipis nggak meyakinkan. Kalau secara permainan bagus tapi karena individualitas pemain kalau menurut gua Dembele nyucuk, Lewandowski positioningnya bagus, tapi secara taktikal ya terbukti kalah sama Munchen gitu, yang nggak banyak peluang tapi efektif. Iya, karena kalau lihat dari match sebelumnya yang di Liga itu tuh golnya bener-bener kalau gue bilang busuk sih, kayak depan gawang rebound golin. Ya karena pemainnya jago, Cak. Karena pemainnya skillnya tinggi, tapi bukan setup yang gitu. Yang itu dia. Sampai kita ngelihat tuh kayak wah gitu. Berarti kalau fansnya bilang kemarin ya malam ini bakal menang nih lawan Munchen, kenapa? Gara-gara match-match sebelumnya
Barca tuh mainnya konsisten. Berarti sebenarnya belum sekonsisten itu ya? Barca konsisten kalau lawan tim kecil kan gitu. Oh gitu. Ya kan kita lihat aja, ketemu tim gede tuh kecuali sebelumnya ketemu Real Madrid, sebelumnya ketemu Atletico gitu-gitu. Iya. 2 game berturut-turut menang gitu. Ya wajar gitu ya kan. Di Liga Champions sebelumnya bukan Victoria Plazen ketemu Manchester City menang. Ya wajar itu konsisten menang emang kualitas. Ini kan menang-menangnya juga ya lawan Victoria Plazen 4-0 juga menang 12-0 juga sih peduli orang. Gitu. Oke. Masih ada waktu produser? Masih ada waktu. Oke. Gua mau tanya. Itu dong. Itu rokok lu. Udah gitu, Cak. Oh, rokok. Gua bisa pakai kaki emang. Ini gue pengen tanya ke kalian berdua. Sebenarnya kalau menurut kalian bagaimana sih idealnya sebuah coach menurut lu para pundit obrolan kutu pasar untuk membangun sebuah tim khususnya di Eropa untuk menciptakan skuad yang rata di starter maupun bench dengan keterbatasan yang ada dari segi finansial ataupun karena kemudian dari segi pemain yang didatangkan berlebar bintang. Ini case-nya kayak Barcelona kan? Nah, pertanyaannya panjang banget. Yaudah singkat aja. Dia udah bahasa panjang. Gue pusing. Iya, bagaimana idealnya satu dulu sebuah dipecah. coach? Ya udah. Tim pelatih membentuk sebuah tim ideal. Tim yang ideal, itu rata, ya. Kaitan eratnya sama pemilik klub. Makanya gua belum itu tadi pemilik. Dengan ya, silakan. Jadi lu nggak butuh final 11 lu aja Ki sebutin. Menurut lu kalau jadi pelatih? Ntar dulu dong, jangan ke situ dulu dong. Oke. Ini gua pengen ini dulu nih, pengen menganalisa dulu gitu ya. Maksudnya lu butuh untuk bisa dengan misalkan dana terbatas, pemilik yang pelit, lu butuh berapa tahun ribu generasi untuk menumbuhkan Jurgen Klopp baru yang bisa tetap memunculkan tim eksis dengan pemilik yang pelit gitu. Tapi di luar itu nggak ada yang bisa, Cak. Maksudnya tetap yang namanya untuk membentuk skuad atau sesuatu yang ideal. Oh, oke. Gua dapat dari kata-kata lu, maaf gua potong. Gua ganti pertanyaannya dari kalau identik ya kan, kalau skuadnya ideal, finansialnya sehat. Iya. Iya, silakan. Kalau finansialnya sehat, membentuk skuad yang ideal tuh. Kalau di sini murni peran pelatih, pelatih dan scouting dan dirtek. Maksudnya kita ambil contoh City, Barca juga musim ini termasuk gitu. Itu kan harusnya skuad mereka ideal banget ya. Skuad mereka benar-benar mumpuni buat memenangkan segalanya lah gitu. Dengan apa yang ada gitu. Cuman yang membedakan ya kualitas pelatih, dan kualitas itu sebenarnya bisa didapat dari mana? Dari jam terbang dan pengalaman yang terus di-upgrade gitu ya, ilmu-ilmu yang terus di-upgrade. Contoh gua nggak tahu ya, cuman ini beda aja sih. Dari awal Pep dan Xavi ini kan dia sama-sama udah dikasih skuad mewah nih. Maksudnya Pep dari awal di Barca itu kan skuadnya mewah banget. Terus dia ke Munchen skuadnya mewah, ke City skuadnya mewah. Dan kemewahan itu berhasil dijawab sama Pep Guardiola dengan segudang pialanya gitu. Jadi siapa tim yang mau ngontrak dia, kalau pengen dapat piala lu harus ikutin mau gua gitu. Dan bargaining ini yang belum dipunya Xavi gitu maksudnya. Sama case-nya si Xavi juga udah dihujanin sama pemain-pemain hebat. Cuman rutin. Iya, dan tapi ya bisa kita lihat menurut gue permainan Barca belum sememuaskan Barca yang biasa kita tahu gitu. Apalagi kalau dibilang Xavi motornya tiki taka zaman itu mana gitu menurut gue, mana tiki takanya. Dan Barcelona sekarang itu kekurangannya menurut gua ada di pengalaman Xavi, antara dia mau upgrade atau enggak. Dan itu yang membedakan yang menjawab pertanyaan gimana caranya seorang pelatih membentuk skuad yang ideal. Ya lu harus tahu posisi masing-masing pemain, karakter pemain,
dia bagus main ketika apa, dan itu yang dimiliki oleh Pep Guardiola dan sedikit dimiliki oleh banyak pelatih di luar gitu. Oke. Jadi kalau menurut gua ya begini aja, statement gua adalah pemain hebat itu karena pelatih hebat, bukan pelatih hebat karena pemain hebat kalau menurut gua. Karena Xavi dan Pep itu kan lama kerja sama kan, dan dua-duanya disebut Pep adalah pengembangan taktik tiki taka tuh awal kan dari Pep. Dan Xavi itu kan bener-bener orang gelandang tengah yang menggagas tiki taka, dan terbukti di secara untuk sekarang ya, di secara kepelatihan gitu, dunia kepelatihan Pep siapapun pemainnya bisa menjalankan tiki taka gitu. Dan ternyata Xavi yang dibilang dan duetnya dengan Iniesta yang penggagas tiki taka dan lain-lain belum bisa juga karena nggak semudah itu kan berarti. Jadi konteksnya pemain hebat itu tanpa pelatih hebat ya nggak akan kemana-mana juga kalau menurut gua. Ya akhirnya yang membedakan menurut gua benar otaknya, karena motor itu kan ada di pelatih mau bagaimanapun gitu. Dan ya bisa kita lihat skuad udah mewah di Barca tapi Xavi masih nggak bisa gitu. Menurut gua sampai saat ini Xavi belum membuktikan gitu, dia masih rancu antara sebenarnya dia pelatih hebat apa enggak sih gitu loh, dengan pelatih yang udah Pembelian dengan dia pemain yang sampai yang udah ratus-ratusan apa juta. diturutin gitu. Cuman masih kayak gini ya bahaya buat Barkanya. Oke. Masih nyambung. Ini kalau menurut lu kemarin tuh pembeliannya pure keinginan Xavi atau ada scouting sama dirteknya yang bermain di sana? Kalau menurut lu aja. Kalau menurut gua sih itu Maunya Xavi atau itu bukan? pertama nama pasti dari Xavi. Kalau untuk Lewandowski, untuk Konde, gua rasa itu dari Xavi. Tapi kalau untuk Frank Kessie yang free agent, untuk juga Alonso, Laporta. untuk juga si Christensen yang free agent itu gua rasa Barca kayak emang mau memperdalam skuad itu kayaknya diskusi dengan direct. Tapi kalau untuk pemain-pemain besar itu murni Kak Xavi kan sampai nyusulin pas Lewandowski lagi liburan dan Raphinha gitu kan disusul-susulin karena dia pengen diajak diskusi empat mata dan lain-lain. Tapi ya gua rasa kalau gua ngerasa dari pemilihan pemain Xavi aja itu udah menunjukkan kalau Xavi itu bukan pelatih untuk sekarang ya, untuk bukan pelatih yang cukup cerdik gitu. Karena lu beli Lewandowski yang ya oke lah golnya banyak tapi usianya udah 34 gitu. Lu beli Raphinha yang 80 juta dengan ya menurut gua Raphinha terlalu egois lah untuk tim sekelas Barca, agak bermainnya agak terlalu egois gitu. Maksud gua lu harusnya bisa lebih selektif lagi untuk beli pemain gitu, nggak cuma yang asal comot gitu loh. Iya, dan gua ngerasa si Xavi ini nggak tahu ya, kayak dia tuh bukan nilai pemain secara objektif gitu. Maksudnya dia banyak ngangkut pemain yang lagi naik daun, bro. Beli nama besar dia. Beli nama Kayak Raphinha. MU aja berarti. Ya bisa dibilang Iya. gitu. Semacam Jules MU. Konde, Konde lagi yang naik. diperebutkan Iya. lagi naik-naik gitu Frank ya. Kessie gitu. Maksudnya dia nggak coba Beli buat kebutuhan tim. nyadar dan ngelihat dulu kebutuhan tim dia gitu. Dan di luar itu dia cuma nyari pemain-pemain yang ya benar tadi pelengkap lapisan aja, Bellerin, Christensen, Alonso yang udah habis kontrak. Padahal kalau kita lihat mainnya bagus nggak? Iya. Terus terang aja Bellerin Iya. aja di Arsenal cadangan ketiga Makanya gitu. dibuang. Alonso aja berapa kali fans Chelsea maki-maki dia sendiri gitu. Kalau untuk Frank Kessie dan Christensen menurut gue memang ya itu kan kontraknya udah habis dan mereka yang nggak mau perpanjang kan gitu. Emang pengen naik ke klub Iya, besar. aja. emang waktunya step up gitu buat mereka. Cuman di luar itu ya termasuk Raphinha itu kan. Itu kan pemain baru hangat diperbincangkan, ada yang nawar, si Barca nggak mau ketinggalan. Dan statistiknya juga sebenarnya Iya, B aja gitu. Ini banget. Maksud gua kebodohannya itu kan ketika ada yang nanya ke Rapinya, wartawan tuh ada yang nanya, apa yang kamu lakukan kalau Barcelona Iya. menjuari Champions League gitu kan? Iya, Terus si biasa Rapinya bilang dia bakal jalan lutut Iya. Ya, di makanya. lapangan gitu, dan seperti menyelamatkan Leeds dari degradasi. Itu aja maksudnya mentalnya udah aneh gitu menurut gua. Lu lolos degradasi dirayakan, bukannya muasabah diri gitu. Dan ini loh maksud gua dengan statement dia yang kayak gitu tuh dia masih untuk dia bermain di Barca ya
mentalitas dia tuh masih mentalitas kayak juara champion tuh wah banget. Bukannya Barca memang keharusan Iya. gitu. kalau Barca tuh emang setiap musim kewajibannya juara champion. Iya. Bukannya ngebandingin, tapi kita contoh lah pemain Madrid yang ya udah kok juara champion ya udah anjing. Responnya enggak, lu lihat enggak? Pas dia juara responnya tuh cuma nambah lagi gitu doang. cuma kayak enggak kayak wow, cuma kayak tepuk tangan gitu maksud gue ya. Ya kalau lu bermain di klub besar mentalitasnya kayak gitu biasa aja. Pemain Barca tuh harusnya kayak gitu maksud gue. Iya, gue setuju. Jadi akhirnya si Xavi ini nggak jeli gitu kalau ngerekrut pemain musim ini menurut gue gitu, karena ya berbanding terbalik sama sorry ya gue bandingin lagi yang skuadnya 11-12 itu kan sama Manchester City gitu. Siapa yang kepikiran tiba-tiba Pep Guardiola beli Akanji? Padahal dia punya Diaz, Stone sama Nathan Ake sama Laporte. Udah Akanjinya itu loh ya. Iya. Kenapa? Siapa yang nge-highlight Akanji gitu, maksudnya akan pindah ke Manchester City. Tapi di situ Pep punya mata khususnya gitu, termasuk kenapa sih akhirnya Manchester City rela satu musim bermain tanpa striker. Ternyata apa yang dia tunggu? Menunggu Haaland gitu loh. Dan sambil menunggu Haaland, apakah strateginya Pep gitu-gitu aja? Enggak, dia berubah, dia merotasi dengan false nine. Bahkan Gabriel Jesus jarang main, sering main di winger, di false nine segala macem gitu. Selalu wing kanan. Dan itu menurut gue pelatih itu kayak gitu, tahu siapa yang harus direkrut, tahu momennya kapan, bukan kita bisa tarik tuas ekonomi, kita punya uang, beli. Ya buat apa belinya terus gitu loh. Xavi tuh lagi Barca juga nggak sabaran sih menurut gua dengan dia merekrut Ronald Koeman itu udah pilihan yang tepat sebenarnya. Cuma kalau Ronald Koeman dikasih skuad yang kayak sekarang sih gue yakin akan lebih baik daripada Xavi. Karena ya emang lu lihat pas skuad Ronald Koeman dulu, ya Allah itu mah mau siapa juga pelatihnya susah. Dikasihnya Braithwaite Iya, lu terus dengan ganti Xavi terus berharap lebih baik enggak juga, statistiknya enggak juga kan. Iya. Maksud gitu. gua ngerasa emang bukan cuma Xavi sih, kayaknya Barcelona kelamasiaan nih, Iya, kelamasiaan. Dari Barcelona yang kenapa Jol dia nunjuk Xavi gitu, maksud gua. Terlalu cepet dari lah. Qatar, sekelas Qatar gitu. Tiba-tiba dipercaya pulang nanganin Barcelona cepet itu, dan kebetulan emang sejalan juga Xavinya ke La Masia ini. Xavinya demen sama, karena dia mungkin jebolan La Masia, dia padahal setelah kalau kita runut 5 tahun terakhir La Masia udah apa sih gitu loh. Iya, udah nggak ada sebenarnya, udah habis gitu pemainnya, paling 1-2. Dan iya jadinya ngebuat dinasti. Jadi Barcelona tuh dinasti La Masia. Iya, dinasti La Masia yang bangga banget sama produk akademinya, produk-produknya, padahal menurut gua kayak Ratu Atut ya. Ratu Atut Hosia. Di mana itu, Banten ya? Banten. Iya. Padahal menurut gua harusnya nggak kayak gitulah, tim besar gitu. Tim besar tuh kita bicara bukan cuman bicara culture gitu. Kita bicara piala, kita bicara proyek jangka panjang, kita bicara proyek jangka pendek dan lain sebagainya yang harus dipertimbangkan gitu. Nggak melulu bicara La Masia, akademi. Nah, itu bumerang menurut gua. Kalau Xavi nggak bisa ngatasin masalah ini ya good luck aja lah buat kehidupannya di masa depan. Buat Barcelona berarti kata pundit-pundit kami nih, dengerin Xavi ada kesalahan gitu, harusnya datangkan Erik ten Hag gitu, masterclass agar Tsunami Trophy gitu loh. Jangan sembarangan gitu ya, yang culture gitu. Erik ten Hag kalau mau Tsunami Trophy salah kamu. Botak-botaknya sama Pep. Enggak yang mainnya kan triangle. Iya, jangan kelamasiaan lah. Paling Anthony itu kan pindah ke Barca nanti kalau Erik ten Hag. Iya, kenapa gue tadi bertanya kayak gitu? Karena kalau yang gue tahu ya, di Real Madrid punya Juni Calafat namanya. Itu yang mendatangkan Vinicius Junior, Fede Valverde, sampai yang sekarang Aurelien Tchouameni yang sampai di ruang ganti itu benar-benar memuaskan ya. Gitu loh. Kayak dia benar-benar langsung bisa bahasa Spanyol. Langsung bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian Toni Rudiger yang benar-benar menolak klub-klub lain yang bahkan 2 kali lebih besar untuk keuangannya. Dia datang ke Real Madrid gitu. Berarti kan sebuah
klub itu mendatangkan pemain nggak cuma asal jago di beberapa penampilan dan cocok gak nih sama klub kita gitu. Iya. Yang harusnya. Dan menurut gua kalau kita bandingin dua raja Spanyol, pelatihnya balik lagi Ancelotti masih jauh lebih oke dalam hal perekrutan pemain gitu. Gimana dia tahu lebih dewasa Ancelotti, bijak. Gimana dia bisa ngebuang Bale, Isco tanpa banyak drama gitu, tanpa banyak babi bu gitu. Gimana dia bisa ngangkut Alaba gratis, ngangkut Rudiger gratis gitu. Menurut gua ini Kamavinga juga diangkut murah kan sama dia gitu. Dan prospek gitu. Prospek banget sih Kamavinga tuh, genius tuh main tuh. Iya, jadinya kalau akhirnya dibandingin ya mungkin gua rasa kayak eranya kebalik Barca sama Madrid 10 musim lalu tuh. Iya. Dengan Madrid yang belinya asal-asalan dan Barca benar. yang pelan-pelan beli pemain di posisi-posisinya, sekarang kebalik. Jose Callejon sebelah gitu zaman-zaman tuh Madrid. Yang Canales gitu kan. Fabio Contrao. Iya akhirnya Mourinho lah. Iya akhirnya kayak gitu. Menurut gua bisa terbalik karena Ancelotti tuh jauh lebih mature lah, jauh lebih wise dalam hal rekrut pemain dibanding Xavi yang ini anak baru kena klub besar kali ya, jadi langsung wah gila gue bisa datengin siapa aja langsung gitu. Dan gue pasti menang nih gitu dengan ini gitu. Dia berpikir kalau dia punya Lewandowski di sana, dia punya Dembele, dia punya pemain Rapinha dan lain-lain, pemain besar, pemain bintang. Dia pikir kalau gue punya orang-orang ini gue bisa menang, padahal kan sepak bola bukan tentang individu kan. Iya, kalau di FIFA 22 mungkin iya gitu kan di game. Cuma ini kan sepak bola yang dinamis gitu ya, Iya. Saya sepak bola yang sepak bola modern. Oh iya, modern yang perlu taktik iya, sangat dalam gitu. Setuju. Masih ada waktu Ji. Bacain komen 5 menit baca komen. Ini sesi baca komen ya. Ini spesial edisi karena kita di Champions League hadir itu ada 1000 yang nonton. 1000 yang nonton. 1000. Terus tambah agar kemudian kita bisa membangun kantor ya. Ini nanti kita syuting di studio. Nah, itu adalah suaranya nggak bocor. Suaranya tidak bocor. Dengan mata nggak pedih mata. Nggak pedih gini. Dengan kamera yang super, kamera yang bagus. Ini tidak ada lagi nih besi-besi murah ini. Ini kan cuma 50.000 nih ya. Ini 50.000. Kamera paling nggak pasang 6 lah nanti. Kamera 6 biar switchnya gampang, ganti-ganti tiap muka, tete kanan, tete kiri, pundit kelihatan. Dan merayakan 200 stock breaker nih. Karena ini the best banget nih kali ini. Kita baca komen nih. Dari Faris Aulia Akbar. Parlay megang Barca kalah mulu sial katanya. Aduh, Faris ini. Sabar Dik Faris, nanti kita bahas. Nah ini kita bahas nih kekalahan Barca. Faris ini, aduh harusnya tanya dulu sama kita. Tanya dulu kalau mau pasang, tanya dulu Faris. Enggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar gitu loh. Mau tanya nih, mau nonton pertandingan apa? Tanya dulu, ntar kita bales. Ada lagi dari @rojaguja_. Kok si Cupu itu gak pakai baju MU katanya? Siapa sih Cupu itu ya? Cupu itu gak ada sih. Nah, nih kasih tau klarifikasi dulu. Nando klarifikasi Ki. Itu lagi nggak ada di Indonesia. Umroh. Nando lagi umroh. Gantinya kemarin kan kita datengin siapa? Nonda satu. Mbah Domi. Dorayaki. Terus ini siapa tadi? Rizky Febian. Ganti lagi. Rizky Febian. Jadi Tayu ya. Mahal ini sini. Nemenin mulai mahal ini. Iya, jadi bukannya nggak mau, karena memang nggak ada. Si Nandonya tuh lagi nggak tahu lah, lagi sibuk, mungkin dia menghindar gitu. Apa badannya gatel habis pakai baju tim Cupu bisa. Tuh, gua rasa sih itu kayak dia harus ke dokter kulit sih. Iritasi ya. SPKK, spesialis penyakit kulit dan kelamin itu makanya. Ada lagi nih dari _Muhammad FRHN _ Farhan. Sedih Barca gue bisa kalah 2-0. Gimana tuh? Nih, makanya kita bahas nih. Gini. Kalau Barca biar nggak kalah nih, pembahasannya tadi tuh harus ngapain Xavi. Iya, itu makanya nih kalau bisa ini podcaster kan tayang di Gerils tuh. Cek-cekinnya Xavi Hernandez gitu. Tonton. Disimak gitu. disimak. Iya, disimak. Gitu. Jangan cuman ditonton doang, pelajarin Xavi.
udah dikasih Disimak kalau tahu. nggak belum paham gitu diulang videonya. Kalau Safi nonton kita 5 video aja udah bagus di Udah Barca bagus. pasti. Maksudnya nurut gitu. Maksudnya Iya. dia anaknya emang dari kemarin Mau tambeng itu anak tuh. Susah dibilanginnya emang. Gue juga sebel aja sama Safi. Nih ada lagi nih. Mbah nggak pakai baju MU nih katanya Muhammad Alsyaf. Mbah, udah dibilang udah gue capek jelasin tadi udah dijawab lu. Ini aja reverse pencet 2 kali gitu di layar sebelah kiri tar ketemu jawabannya ya. Ada lagi nih yang komen di Champions League hadir yang 1000 penonton itu nih. Shinji kemana? Ini saya ibunya yang punya channel. Dari Rara Galuh. Halo, itu ibu saya. Kangen sama Shinji. Iya, Rara Galuh kangen sama Shinji. Sabar ya Bu, nanti Tinggi Rako. Shinji lagi terbang ke London katanya. Shinji telah tiada. Oh ini dah yang komen kemarin. Ini komen terbaru segini aja nih. Dari masalah parlay kalah. Fans Barca kecewa Fans itu. Barca banyak yang kecewa dan nanyain Nando pakai jersey, sementara Nandonya nggak ada. Gitu aja nih komen hari ini rekapannya. Makanya buat kalian yang nonton ramai-ramaikan lah komennya. Iya, komen apa aja. di komen. Goblok-goblokin pundit nggak apa-apa lah gitu kan. Emang kita bodoh juga gitu asal aja. Bet gitu nggak apa-apa. Kalau penontonnya tembus 1000 lagi yang lain, Ya. gua akan hadirkan Nando kembali dengan Hadirkan jersey. Nando dengan jersey MU. Pancing kalau yang nonton 1000. 1000. Nando akan balik lagi Iya. dengan jersey Manchester United, bukan Mbah Domi, bukan Dorayaki, bukan Nonda, tapi Nando. Ya, tembusin ini aja deh ya. Nando, oh Gini deh ya? Nando. Iya boleh. Iya, 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 Kita tembusin ini 1000 ya. Iya. Ini janji kami ya, janji Kong Media. Kalau Kami- video ini tembus 1000 views, kami akan mendatangkan Nando dengan jersey MU. Dan sebelum mulai dia harus cium gini dulu. Nanti akan dilakukan. Kenapa? Itu mau improvisasi kan ada briefing itu. Lo emang ada Nando? Enggak kan takutnya dia enggak mau. Oh, takutnya. mau dia mah gampang lah. Dan ya pokoknya tenang aja lah sama Dan Nando. mungkin ada yang harus di kalimat diucapkan gitu. Oh iya pasti nanti ketika jadi kan Abis kalau ini dicium. 1000 penonton ya kan, Nando akan datang dengan jersey MU, cium Cium, abis itu ngomong. Erik Ten Hag masterclass. Hai. Udah siap ya Nando Udah kalau siap. nonton udah siap ya. Udah siap. Nando. Buat kalian para penonton harus tembus 1000 1000. please tolong 1000 supaya Nando datang lagi karena dia sebenarnya umrohnya lama 2 tahun. Iya. sebenarnya umrohnya. Tapi kalau kalian bisa tembusin 1000. Kita pulangin langsung kita beli tiket. Kita Iya. beli tiket Tenang aja. Nanti gampang lah pokoknya masalah tiket nih. Kita udah mau ngeluarin modal demi tayangan untuk kalian semua gitu untuk Nando. Dan kalau ada request lainnya mengenai mau bahas apa, tulis aja di Tulis aja kolom ketik. komentar. Jangan ragu. Jangan Kan ragu. pasti dibales sama adminnya. Semua obrolan tuh sama adminnya di love dan dibales. Pasti. Itu karena masih dikit ya. Ini waktunya kalian tuh komen karena kami itu masih humanis. Kami adalah humas yang responsif gitu. Ketika kamu ngomong apa itu pasti dibales. 1000 ya. 1000 Nando akan datang mencium jersey dan mengatakan Erik Ten Hag masterclass. Seperti itu. Kalau tembus berapa subscriber nih? Kita datangin Shinji. Kita datengin Shinji di angka 300 shock breaker akan dijatuhkan HP-nya. Kita datengin Shinji juga banyak yang nanya kan bring back Shinji mana Iya. sampai ibunya yang punya channel Heeh. Rara Galuh. Karena Shinji ini sibuk sekali guys. Shinji Kalau sibuk. kalian tahu. Jadi Shinji itu kerjanya di salah satu ekspedisi ya, dia nitik-nitikin paket dan dia sempat cerita katanya. Apa tuh? Aduh dia ngomong gitu ke Ada gua. gimana? Parah banget gue sempet salah nitikin lagi, gue nitikinnya ke laut. Bayangin kurirnya berangkat tuh. Ada. Kok mau amis gitu. Ada suara ombak gitu. Ternyata Shinji nitikinnya ke laut. Shinji nih parah. Ya Makanya, kalau mau datengin Tsunami Trophy jangan gitu-gitu amat Iya. gitu lah ya. Itulah. Supaya Shinji lah.
Itulah 300 kita datengin Shinji karena Shinji ini permata, dia nggak boleh sembarangan dikeluarin. Iya. Dengan hadirnya Shinji itu tandanya ada revolusi baru di Kong Media, gitu kan? 2 janji yang akan 2 kami janji. tetapkan. Dan tidak akan prot-prot. Oke. 1000 penonton. Nando datang. 300 shockbreaker. Shinji Shinji yang datang. datang. Kita akhiri dulu video kita kali ini. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan sekian dulu. Bye bye. Dadah. I love you. Terima kasih.